Film kita kali ini akan menceritakan tentang kisah nyata seorang anak yang terlahir jenius dalam permainan catur. Dia belajar dengan cara sekali lihat dan diajari oleh dua orang guru, yaitu seorang dari klub catur dan seorang pengangguran yang suka bermain di taman. Hingga anak ini meraih gelar master catur. Bagaimanakah dia bisa mendapatkan kejeniusan itu? Baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Josh. Josh tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayah Josh bernama Fred dan ibunya bernama Bonnie. Waktu itu Josh baru saja berulang tahun yang ke-7. Ayahnya memberikannya sebuah peralatan baseball karena Josh memang sering bermain bersama teman-temannya. Suatu hari di taman ketika bermain petak umpet dengan teman-temannya, Josh yang lagi bersembunyi nggak sengaja melihat kumpulan orang-orang tengah bermain catur. Entah mengapa Josh jadi tertarik dengan bentuk bidak catur yang bermacam-macam. Suatu hari ketika pulang sekolah, Bonnie menjemputnya dan mengajaknya untuk makan pizza. Namun Josh malah mengajak Bonnie untuk menonton orang-orang yang bermain catur di taman. Bonnie nggak menyangka apa yang membuat Josh mau datang ke tempat ini, di mana di sana banyak orang taruhan main catur walaupun ada papan larangan berjudi di sana. Karena menilai tempat ini nggak bagus untuk anak-anak, Bonnie mengajak Josh untuk pergi. Namun Josh tetap di sana untuk menonton pertandingan dari dekat. Di mana di sana ada seorang grandmaster catur bernama Kamran Shirazi juga bermain di sana. Josh pun memperhatikan permainan tersebut dengan seksama. Ketika di rumah dengan mainannya, Josh pun membuat bidak caturnya sendiri. Kelihatannya Josh mulai tertarik dengan catur. Di hari yang lain, Josh kembali mengajak ibunya untuk menemaninya. Kali ini dia bermain catur melawan orang tua, mantan pecatur profesional yang meminta bayaran jika ingin bermain bersamanya. Bonnie pun memperhatikan Josh bermain. Dia agak kaget sebenarnya, karena baik dirinya dan Fred nggak pernah mengajari Josh tentang catur. Namun di pertandingan itu Josh kalah. Namun yang nggak mereka sadari, seorang pria bernama Vinny memperhatikan gaya permainannya Josh. Vinny pun bertanya nama Josh dan menuliskannya di koran. Dia yakin Josh akan terkenal seperti Bobby Fischer karena Josh menggunakan kombinasi untuk menyerang. Bobby Fischer adalah seorang grandmaster termuda yang pernah merebut gelar juara dunia di tahun 1958. Ketika umur 6 tahun, Bobby udah menunjukkan bakatnya. Awalnya dia sering bermain dengan saudaranya. Namun karena menang terus, Bobby akhirnya bermain melawan dirinya sendiri dengan sama kerasnya. Di umur 14 tahun, Bobby berhasil mengalahkan semua pemain terkuat nasional seorang diri dan menjadi champion termuda sepanjang sejarah. Ketika remaja, dia berhasil mengalahkan pecatur Rusia dan menjadi kebanggaan Amerika. Namun ketika di puncak karirnya, Bobby Fischer malah menghilang. Setelahnya mereka bertiga pun pergi ke stadion baseball tempat Fred bekerja sebagai penulis berita olahraga. Bonnie menyampaikan pada Fred kalau tadi dia menemani Josh bermain catur di taman dan Bonnie nggak tahu dari siapa Josh tahu permainan catur. Ketika hari libur, di rumah Fred mengajak Josh untuk bermain catur bersama. Fred penasaran dengan cerita Bonnie kemarin, jadi ayah dan anaknya ini pun bermain. Awalnya Fred bermain untuk menguji kemampuan Josh, tapi Josh pun kalah dari Fred. Ketika itu Bonnie mengatakan kalau Josh membiarkan Fred menang karena dia nggak mau mengalahkan ayahnya. Sama halnya dengan pria tua di taman kemarin. Mendengarkan hal itu, Fred meminta tanding ulang. Fred nggak mau Josh mengalah karena itu namanya nggak sportif. Josh pun kembali ke kursinya dan kali ini Fred bisa merasakan kalau Josh dalam mode yang serius. Pertandingan kali ini berbeda dengan pertandingan pertama. Malahan Josh bermain sambil melakukan aktivitas lain karena Fred kelamaan berpikir. Fred terperangkap dengan permainannya kali ini, bahkan Josh mengalahkannya sambil mandi tanpa melihat papan caturnya lagi. Sebagai ayah yang baik, Fred pun tahu dia harus mengarahkan bakatnya Josh. Jadi suatu hari mereka pergi ke pusat olahraga di kota untuk bertemu dengan seorang pria bernama Bruce di klub catur. Fred ingin Bruce menjadi guru untuk Josh, namun Bruce menolak karena dia udah nggak lagi mengajarkan catur. Karena nggak bisa memaksa Bruce, akhirnya Fred pun berencana untuk mengajak Josh pulang. Dia kemudian melihat Josh yang kebetulan lagi bermain dengan salah seorang pria dewasa sambil menunggu Fred berurusan dengan Bruce. Gak disangka pertandingan itu berjalan sengit, bahkan hal itu menarik perhatian Bruce. Dari suaranya saja Bruce tahu kalau Josh membuat repot lawan mainnya.
Setelahnya Josh bermain dengan Vinny di taman. Tentu saja pertandingan itu menjadi pusat perhatian. Nggak disangka Bruce mengikuti Josh yang lagi bermain. Fred tahu Bruce sudah menyesal menolaknya tadi. Oleh orang-orang di taman, Josh sudah mendapatkan julukan sebagai Young Fisher. Ketika akan beranjak tidur, Josh meminta izin pada Bonnie untuk membiarkan Vinny tidur di kasur, atas karena Josh pikir Vinny tidur di taman. Bonnie pun bangga dengan kebaikan hati anaknya ini. Di tempat yang berbeda, Fred diundang oleh Bruce untuk melihat turnamen catur. Di tempat ini semua orang dengan bakat terkuat berkumpul. Contohnya Joel Benjamin, mantan juara Amerika. Lalu ada pria bernama Roman yang 2 kali juara Amerika. Kemudian Asa Hoffman yang ikut 200 turnamen dalam setahun dan berhasil memenangkan ribuan dolar. Tujuan Bruce mengundang Fred adalah untuk membicarakan perihal Josh. Bruce mengatakan ada orang yang iseng main catur, ada juga yang menekuninya seperti sains. Namun catur bukanlah keduanya, catur adalah seni. Di ruangan ini banyak orang yang hebat berkumpul dan ingin bermain seperti Bobby Fischer, namun mereka semua hanyalah peniru. Bruce mengatakan titisan Bobby Fischer yang sebenarnya sekarang lagi tidur di rumahnya Fred. Fred pun kaget karena Josh lebih daripada apa yang dia pikirkan. Suatu hari Fred membawa Bruce ke rumah untuk bertemu dengan Josh. Bruce pun melihat isi kamar Josh yang memperlihatkan bahwa Josh memang tertarik dengan permainan-permainan yang melibatkan otak. Nggak heran kalau Josh adalah seorang pemikir yang jenius. Bruce pun kemudian mengajak Josh bermain salah satu permainannya. Mereka pun menghabiskan waktu hingga malam hari. Bruce kemudian pergi setelah Fred membayarnya. Dia akan kembali mengajar Josh Sabtu depan, jadi setiap Sabtu Josh akan berlatih catur. Waktu itu Bruce mengajari Josh untuk memecahkan masalah tanpa menggerakkan bidaknya. Setelahnya Bruce memperlihatkan sebuah sertifikat master catur yang kosong belum ada namanya. Dia memperlihatkan pada Josh jika ingin menjadi master, dia harus mengumpulkan poin dan apa yang Josh lakukan tadi adalah salah satu contohnya. Bruce ingin Josh berusaha lebih keras lagi untuk mengumpulkan poin master kelas darinya. Suatu hari Bruce memberitahu perkembangan Josh pada Fred dan Bonnie. Bruce agak sulit mengajari Josh karena Josh selalu bertanya tentang strategi yang dilarang oleh Bruce, yang mana Josh selalu melakukannya ketika bermain di taman. Bruce mau mengajari Josh positioning. Apa yang orang lakukan di taman hanya bagus untuk speed chess dan hanya dipergunakan untuk mengintimidasi lawan. Namun Bruce ingin Fred mengurangi Josh bermain catur di taman. Namun Bonnie nggak setuju karena itu akan membuat Josh sedih. Singkatnya Josh pun ikut dalam turnamen catur untuk anak-anak SD. Ketika itu para orang tua membuat jalannya turnamen menjadi kacau karena ada yang memberi kode pada anaknya atau semacamnya. Untungnya panitia langsung mengurung para orang tua di ruangan ganti sehingga anak-anak jadi enjoy di turnamen ini. Singkatnya Josh melibas lawan-lawannya hingga melaju ke babak final. Jalannya pertandingan waktu itu menggunakan rantai informasi sehingga para orang tua bisa mengikuti pertandingan. Akhirnya turnamen pun berakhir dan Josh berhasil membawa pulang piala pertamanya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Josh tertidur sangat pulas. Mulai hari itu sambil masih dilatih oleh Bruce, Josh ikut dalam turnamen-turnamen untuk menaikkan peringkatnya. Dia berangkat ke kota-kota besar dan selalu menang. Bahkan Vinny sebagai temannya pun bangga atas pencapaian Josh. Setelah turnamen demi turnamen dilewati dan trofi demi trofi didapatkan, peringkat Josh naik menjadi peringkat 1 nasional untuk kategori anak-anak. Suatu hari di sekolah, gurunya berbicara pada Fred dan juga Bonnie. Bu guru mengatakan Josh ketinggalan pelajaran, namun yang lebih dikhawatirkan adalah sisi sosial Josh dan pertemanannya. Tapi Fred yang merasa disalahkan jadi enggak mau mendengarkan. Bonnie juga bilang kalau Vinny juga menyampaikan hal yang sama. Josh terlalu banyak bepergian, namun Fred terlalu fokus dengan egonya. Fred enggak mau dengar karena dia mengatakan Josh adalah anak yang punya bakat melebihi siapapun termasuk dirinya dan juga bu guru. Fred menganggap bu guru nggak mengerti akan hal itu, jadi Fred menyuruh bu guru diam saja. Karena hal itu, Fred sampai ingin memindahkan Josh ke sekolah swasta dan mengatakan kalau Josh masih bisa bermain dengan teman-temannya di akhir pekan. Bonnie mengatakan kalau keputusan Fred adalah sebuah kesalahan. Ketika di taman, Josh menceritakannya pada Vinny tentang kepindahan sekolahnya. Lagi asik ngobrol, perhatian mereka teralihkan dengan kerumunan di taman. Mereka pun memutuskan untuk bergabung dan di sana ternyata ada seorang anak seperti Josh lagi bertanding catur. Suatu hari ketika lagi belajar bersama Bruce, anak yang kemarin Josh lihat di taman juga datang ke sana bersama seorang pria bernama Robert.
Dia ingin memasukkan muridnya yang bernama Jonathan ke klubnya Bruce, tapi Bruce menolak. Robert mengatakan Jonathan udah bermain catur sejak umur 4 tahun. Robert adalah seorang guru homeschooling karena Jonathan gak mau belajar apa-apa selain catur. Karena penolakan Bruce, mereka pun pergi dari sana. Ketika di rumah sebelum tidur, Josh mengatakan pada ayahnya bahwa sebaiknya mereka nggak pergi ke pertandingan final negara bagian. Josh takut kalau dia menang orang-orang akan mewajarkannya karena saat ini dia ranking 1. Namun kalau dia kalah, maka itu akan jadi sebaliknya. Namun Fred menguatkan Josh bahwa Josh sudah berjuang keras untuk menghadapi ini. Kata Josh mungkin lebih baik dia tidak menjadi yang terbaik karena dia bisa kalah dan itu nggak masalah. Josh sebenarnya sudah mengalami tekanan yang luar biasa saat ini. Namun Fred nggak menyadarinya. Singkatnya di pertandingan final negara bagian, Josh sudah mulai khawatir dan takut jika bertemu dengan Jonathan. Josh tahu di final nanti pasti Josh akan bertemu dengannya. Namun di depannya sekarang Josh sadar kalau lawannya takut berhadapan dengan dirinya. Jadi di pertandingan itu Josh kalah atau lebih tepatnya mengalah dalam 7 langkah. Tentu saja hal itu membuat Fred seperti nggak terima. Dia menyuruh Josh mengevaluasi pertandingannya karena nggak mungkin Josh kalah dalam 7 langkah. Josh selalu saja mengatakan mungkin dia nggak berbakat, mungkin lawannya lebih baik daripada dirinya. Namun Fred selalu nggak terima dengan kekalahan itu, sehingga Fred lupa menjadi orang tua yang baik. Di hari yang lain, Bruce mengajari sesuatu yang berbeda. Bruce melarang Josh mendebat walaupun Josh pikir langkah yang dia ambil itu benar. Bruce juga melarang keras Josh bermain di taman karena cara bermain mereka akan mengganggu pelajaran yang Bruce berikan. Josh juga diajari sebagai pecatur dia harus meremehkan lawannya. Josh harus berpikir bahwa lawan itu nggak pantas bersamanya dalam satu ruangan dengannya. Itu penting untuk menaikkan mental dan kepercayaan diri, namun Josh berkata lain. Di lain waktu Josh masih saja ogah-ogahan dalam bertanding, apalagi harus sampai menghadapi Jonathan. Bahkan Jonathan menang di turnamen manapun yang Josh ikuti. Suatu ketika Josh berdebat dengan Bruce. Josh ingin sertifikat master kelas yang Bruce pernah lihatkan. Kalau tidak, Josh nggak mau memulai langkah caturnya. Bruce pun kesal dan memberikan sertifikat untuk Josh isi sendiri. Nggak cuma 1 lembar, karena Bruce mengatakan itu cuma lembar fotokopian yang nggak ada nilainya. Melihat hal itu, Bonnie pun menyuruh Bruce keluar dari rumahnya. Bruce cuma mengatakan nggak bisa mengirim seorang anak untuk bertanding tapi nggak mempersiapkan apa-apa untuknya. Karena hal ini, Bonnie juga jadi berdebat dengan Fred. Bonnie lebih memikirkan tentang kesehatan mentalnya Josh. Bonnie mengingatkan kalau saat ini sikap Fred dan Josh bukan lagi seperti ayah dan anak, tapi lebih kepada diktator. Bonnie nggak mau kebaikan-kebaikan hati Josh hilang. Dan jika itu Fred dan Bruce lakukan, Bonnie berjanji akan membawa Josh pergi. Setelah mendengarkan pertengkaran orang tuanya, Josh kembali fokus ke catur. Fred juga kaget Josh membersihkan kamarnya. Fred mengatakan pada Josh bahwa mereka sudah nggak perlu lagi melakukan hal ini. Fred mencoba untuk lebih mendengarkan anaknya. Fred berubah dari sosok diktator menjadi ayah yang baik. Dia mau hidup Josh seimbang walau dia tahu anaknya jenius. Fred juga ingin Josh berhenti saja karena ini cuma permainan. Tapi Josh meyakinkan dirinya bahwa dia harus menang. Keesokan harinya, Fred memindahkan semua trofi Josh dari ruangan keluarga ke kamarnya yang sudah kosong. Setelahnya Fred membawanya ke taman untuk bermain dengan Vinny. Senyum Josh pun kembali merekah. Cara Vinny mengajarkan Josh berbeda dengan Bruce yang mengedepankan disiplin dan keterampilan. Vinny lebih mengasah instingnya Josh dan menyuruh Josh melupakan yang dia pelajari di buku supaya Josh menjadi pemain yang kreatif. Dengan bantuan Vinny, Josh menikmati permainannya tanpa tekanan namun tetap meraih kemenangan. Suatu malam di kantornya, Bruce menemui Fred. Dia bertanya apakah Josh masih punya rencana untuk bermain ke turnamen Chicago. Bruce juga bertanya kenapa Josh sering bermain di taman. Fred mengatakan dirinya nggak tahu apakah Josh bermain lebih baik atau tidak. Tapi yang dia tahu saat ini Josh kembali menyukai catur dan dia menikmatinya. Bruce merasa kalau Fred akan mengirim Josh pada kekecewaan jika Fred membiarkan Josh seperti itu. Fred kemudian mengajak Bruce untuk pergi ke Chicago karena Bruce nggak pernah sekalipun menghadiri turnamen yang Josh ikuti. Namun Bruce tetap menolak untuk pergi. Singkatnya mereka sekeluarga pun sampai di Chicago. Mereka juga membawa serta Vinny. Di lobi hotel, Josh bertemu dengan temannya yang bernama Morgan lagi diajari strategi catur oleh ayahnya. Singkatnya sebelum bertanding, Fred memberikan semangat pada Josh.
Bedanya kali ini tanpa tekanan apa-apa dan Fred membiarkan Josh bermain. Josh pun menghadapi lawan pertamanya, namun Josh sebagai top rank player berusaha nggak mengintimidasi lawannya supaya permainannya tetap bisa dinikmati. Sedangkan Jonathan sudah menunggu di meja depan. Turnamen kali ini terlihat berbeda, Josh lebih menikmati permainannya. Sebaliknya Jonathan malah merasa terintimidasi oleh kehadiran Josh yang cepat banget pindah meja. Perlahan-lahan Josh makin dekat dengan mejanya Jonathan karena mengeliminasi lawan-lawannya dengan cepat. Singkat cerita, pertandingan terakhir pun dilaksanakan dengan Jonathan versus Josh di meja final. Sebelum pertandingan, Josh didatangi oleh Bruce. Josh mengatakan kalau dia mungkin gak bisa mengalahkan Jonathan. Namun kali ini Bruce membenarkannya. Kehadiran Bruce di sana bukan untuk memberikan tekanan lebih untuk Josh. Dia hadir di sana untuk memberikan sertifikat spesialnya pada Josh. Sebuah hal kecil yang gak pernah dilakukan oleh Bruce sebelumnya. Namun ini berhasil menghilangkan ketakutan Josh di pertandingan final. Josh pun kembali ke aula di mana Jonathan sudah menunggunya di sana. Pertandingan pun dimulai, waktu sudah ditekan. Dari tempat lain mereka tahu kalau Jonathan berusaha menakut-nakuti Josh. Namun Josh tetap berusaha tenang dengan memainkan permainannya. Josh membawa 2 pelajaran dari 2 gurunya yang punya sudut pandang yang berbeda. Baru beberapa langkah Josh sudah kehilangan ratunya. Hingga Bruce dan Fred pun pesimis bahwa Josh bisa menang. Namun Vinny masih optimis karena itu adalah sebuah langkah Josh menyiapkan serangannya karena Vinny yang mengajarinya. Benar saja, ketika itu Josh bisa melakukan skak dan memakan ratunya Jonathan. Permainan pun dilanjutkan. Mereka berdua saling adu strategi satu sama lain sampai akhirnya Jonathan melakukan kesalahan. Bruce yang menonton pun sudah tahu kalau Josh bisa melihat ke depan ada 12 langkah yang bisa memastikan kemenangannya. Namun ketika itu Josh nggak bisa melihatnya. Tapi dia pun mengingat dengan pelajaran yang Bruce berikan. Mudah baginya membayangkan tanpa ada bidak di atas papan. Bruce pun menyadari kalau Josh akhirnya sudah bisa melihatnya. Namun sebelum melangkah, dia menawarkan pertandingan seri. Fred memandang Bonnie seakan-akan baru sadar kalau inilah yang selama ini Bonnie nggak pengen kebaikan dari Josh hilang. Josh tahu dia bisa menang, tapi dia menawarkan untuk membagi gelar juara bersama Jonathan. Josh pun kecewa dan melanjutkan permainan hingga dia pun berhasil melakukan skakmat dan Jonathan pun kalah. Jonathan dimarahi oleh Robert karena kalah dari pertandingan itu. Yang membuat Josh sedih, Morgan temannya malah harus dievaluasi oleh ayahnya karena dia kalah di turnamen ini. Untuk menghibur Morgan, Josh pun mendengarkan curahan hati Morgan, sesuatu yang seharusnya ayahnya Morgan lakukan. Melihat hal itu, Fred dan Bonnie pun bangga pada Josh. Josh Waitzkin bermain catur dan menjadi pemain ranking teratas di Amerika di kategori di bawah 18 tahun. Dia meraih gelar National Master pada usia 13 tahun dan International Master pada umur 16 tahun. Di tahun 2000, Josh memutuskan untuk pensiun dari pertandingan catur. Dia dibiarkan untuk bermain basket, baseball, memancing, bahkan meraih kejuaraan dunia di tahun 2004 pada olahraga bela diri Tai Chi, dan film pun tamat. Orang tua kadang-kadang biasanya berambisi supaya anaknya jadi orang yang sukses, berbakat, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga orang tua yang memaksakan mimpinya kepada anak-anaknya. Memang benar anak itu perlu diarahkan minat dan bakatnya, tapi sebagai orang tua juga harus mempertimbangkan keseimbangan mentalnya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan hatinya, akhlak dan adab baik yang dia miliki menjadi hilang karena orang tua terlalu fokus mengejar kesuksesannya. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.